Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kembali lagi pada Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 2 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup dan yang berkuasa, yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kami ada lagi karena kemurahan dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, bimbing kami agar kami bisa mengerti dan mentaati akan setiap firman-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat pada kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu "Hutangmu lunas dibayar", yang di dalam bahasa Toraja yaitu "Maseromo tuindanmu". Benjamin Franklin, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, pernah berkata, "When you are in debt, then you are a slave." Jika engkau terlilit hutang, maka engkau adalah seorang budak. Pernyataan ini bukan sekedar kalimat bijak dari seorang tokoh sejarah. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana hutang bisa mencengkram kebebasan, merampas damai sejahtera, bahkan menjadikan seorang kehilangan martabatnya. Dalam hutang, seseorang bisa hidup penuh ketakutan, rasa bersalah, dan rasa tidak berdaya. Hidup terasa sempit seolah tidak ada lagi harapan atau jalan keluar. Hal ini sangat nyata dalam kisah seorang janda yang datang kepada Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ia bukan hanya menghadapi kesedihan karena ditinggal mati suaminya, tapi juga ketakutan akan kehilangan anak-anaknya karena hutang yang belum terbayar. Penagih hutang siap mengambil kedua anaknya sebagai budak. Bisa kita bayangkan betapa putus asanya ia. Ia tidak memiliki apapun selain sebuah buli-buli berisi minyak. Namun justru dari kekurangan itulah Tuhan mulai bekerja. Melalui Nabi Elisa, nabi yang setia, Tuhan menunjukkan kuasa dan belas kasih-Nya. Nabi Elisa tidak memberikan uang, tetapi memberikan instruksi yang tampaknya sederhana namun penuh makna. "Pinjamlah bejana kosong sebanyak-banyaknya dari tetanggamu, dan tuangkan minyak dari buli-bulimu ke dalam bejana-bejana itu." Iman sang janda diuji dan ia pun taat. Mujizat terjadi.
minyaknya tidak habis dan hasil penjualannya cukup untuk melunasi hutangnya, bahkan menyediakan nafkah untuk hidup selanjutnya. Kisah ini bukan hanya cerita kuno. Ini adalah gambaran hidup rohani kita. Kita semua adalah orang yang berhutang, bukan kepada bank atau rentenir, tetapi kepada Allah. Hutang dosa yang tak bisa kita bayar dengan usaha sendiri. Paulus menulis, sebab upah dosa ialah maut. Kita seharusnya binasa, tapi bersyukur kepada Tuhan ada jalan keluar yang jauh lebih ajaib dari minyak dalam buli-buli, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia bukan untuk menagih hutang kita, tetapi untuk membayarnya lunas dengan darahnya di kayu salib. Ia mengambil tempat kita sebagai orang berdosa. Ia tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman kekal, ia juga memberi kita hidup yang baru, penuh pengharapan, damai, dan masa depan yang penuh janji. Seperti sang janda, kita juga dipanggil untuk percaya dan taat. Mungkin saat ini hidup kita seperti hanya memiliki buli-buli kecil, hanya sisa kekuatan, sedikit pengharapan, bahkan iman yang lemah. Tapi Tuhan tidak butuh sesuatu yang besar untuk menyatakan kuasa-Nya. Ia hanya ingin kita menyerahkan yang ada di tangan kita. Maka dari kekurangan kita, Ia akan bekerja. Ia akan memenuhi bejana-bejana hidup kita dengan anugerah yang tak terbatas. Jadi mari kita renungkan, apakah saat ini kita merasa terikat oleh hutang masa lalu, yaitu dosa, kesalahan, penyesalan, atau luka batin? Sudahkah kita datang kepada Tuhan seperti sang janda dengan rendah hati dan percaya bahwa Ia sanggup melepaskan kita? Jangan takut, hutangmu lunas dibayar. Di dalam Kristus, kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi dan dipelihara. Menutup renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan anugerah, kami datang menghadap-Mu dengan hati penuh syukur. Terima kasih karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang memiliki hutang yang tidak sanggup kami bayar. Namun Engkau dengan kasih yang tak terbatas telah membayar lunas semuanya. Tuhan, sama seperti Engkau menolong janda dalam kesesakannya, Engkau juga setia menolong kami di tengah pergumulan hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau mencukupkan kami, bahkan dari kekurangan kami, dan memampukan kami untuk melanjutkan hidup dengan pengharapan yang baru. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa percaya dan taat kepadamu, meskipun kami hanya memiliki buli-buli kecil dalam hidup kami. Pakailah hidup kami menjadi bejana-bejana yang penuh dengan kasih dan kuasa-Mu, agar kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama. Teguhkan hati kami untuk hidup sebagai orang-orang merdeka, bukan lagi budak dosa, tetapi anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.